Ada yang kasmaran. Matahari turun secara perlahan dan memunculkan senja merah. Ada wajah keceriaan di wajah Yue Hao saat ia tiba di kediamannya. Entah mengapa sejak ia kenal dengan Li Yuan ada perasaan yang selalu muncul di dalam dirinya, malahan dalam beberapa hari terakhir ia selalu ingin bersama. Sebagai seorang wanita ia baru kali ini merasakan hal seperti sekarang, bayangan pria penolongnya kerap bermain dalam ingatannya. Di sisi lain, Li Yuan tidak memahami kondisi yang dialami oleh Yue Hao. Kedekatannya selama beberapa waktu terakhir hanya sebatas hubungan pertemanan. Meskipun Yue Hao memiliki kesan yang baik di matanya, ia belum bisa menambatkan hati pada saat sekarang ini. Selama beberapa hari terakhir di kota Nanguan ia hanya banyak bersantai. Berkultivasi pun hanya ketika malam saja, energi Qi di kota Nanguan tidak setebal di Sekte Laohu. Oleh karena itu ia mulai mencari alternatif untuk mencari tempat yang mengandung esensi Qi lebih murni. Sementara itu, Jia Hien dan Nunian hampir sampai di kota Qinghai. Perahu terbang yang ia naiki masih mengudara, pemandangan ibu kota Qinghai membawa Jia Hien ke dalam berbagai perasaan. Baru 1 bulan lebih ia meninggalkan kota Qinghai, tetapi ia tidak banyak mengetahui perubahan besar yang terjadi. Terutama perubahan besar di Sekte Laohu, posisi ayahnya yang sudah menjadi wakil ketua sekte. Kota Qinghai memiliki kesibukan baik di siang maupun di malam hari. Kota ini terus hidup meskipun tidak sepadat kota Jincheng pusat kekaisaran Istana Langit. Lampu bersinar cukup indah seolah bergerak di antara kegelapan malam. Itu adalah pemandangan nelayan di Danau Biru, mereka melakukan penangkapan ikan di malam hari. Saat bayangan perahu terbang membelah kegelapan langit kota Qinghai, Jia Hien dan Nunian tersenyum bahagia. Bayangan kelam yang selama ini menghantui jiwa Jia Hien seakan terlupakan. Selama 1 bulan ini ia menjadi budak nafsu Kaisar Tang Siji tanpa lelah, ada penyesalan tetapi tidak bisa ia ucapkan. Kini ia kembali dengan status yang menggantung, malah bisa dikatakan ia seperti selir yang terbuang bukan permaisuri yang ia idamkan selama ini. Akhirnya kita tiba di kota Qinghai, ucap Nunian dengan gembira. Mereka berdua kemudian menaiki kereta kuda agar lebih cepat tiba, sementara beberapa orang pengawal sudah diperbolehkan meninggalkan Jia Hien. Keduanya merasa kurang nyaman jika selalu terus diikuti oleh pengawal. Apalagi kini mereka sudah berada di kota Qinghai. Keduanya lalu menggunakan kereta kuda. Ada banyak jasa penyewaan kereta kuda yang berada di sekitar stasiun perahu terbang. Mereka siap mengantarkan penumpang ke berbagai daerah tujuan di kota Qinghai. Bahkan ada juga perahu air yang sederhana, hanya saja pada malam hari mereka tidak mengoperasikannya. Iya betul, jawab Jia Hien mengangguk ragu. Ada beban mental dalam dirinya, kedepannya ia harus bisa menahan diri dari gunjingan orang-orang di hari berikutnya. Sudahlah, kamu harus tetap optimis, semuanya hanya butuh proses waktu yang lebih panjang saja. Sewaktu di rumah makan tadi, aku sempat mendengar jika kondisi Provinsi Raja Wali Emas juga sedang mengalami ketegangan, ucap Nunian saat mereka melanjutkan perjalanan menuju Sekte Laohu. Dari mana kamu mendengar informasi tersebut? Tanya Jia Hien dengan penasaran. Sewaktu membayar tagihan, mulanya aku penasaran dengan pria yang tadi kita temui. Ternyata identitas pria tersebut sangat mengerikan. Ia adalah pengawal pribadi Putri Gubernur Provinsi Raja Wali Emas, ujar Nunian dengan antusias. Lalu apa hubungannya dengan ketegangan situasi? Tanya Jia Hien dengan nada cuek. Dengar dulu, menurut penuturan petugas rumah makan tersebut pria itu telah membunuh seorang kepercayaan Jenderal Langit Wilayah Timur. Bahkan ia mampu menghadapi serangan dari 10.000 prajurit keamanan kota. Padahal situasi ini terjadi saat gubernur dengan jenderal memiliki ketegangan dalam hubungan militer, ucap Nunian dengan nada serius. Apakah itu berarti ada pemberontakan? Tanya Jia Hien lagi. Sepertinya belum sampai ke titik itu, hanya saja pengaruh jenderal langit akan berkurang. Setelah kejadian di kota ini, maka 2 wilayah di alam langit ini mengalami masalah yang cukup serius, ungkap Nunian dengan ekspresi serius. Cukup masuk akal, apakah kamu tidak merasa aneh? Tanya Jia Hien. Tidak, jawab Nunian. Memangnya kamu memiliki pemikiran lain? Ucap Nunian balik bertanya.
Mungkin ini hanya keinginan sang gubernur untuk memiliki kekuasaan secara penuh. Dengan membunuh orang terdekat Jenderal Langit tentunya akan memberikan tekanan, jawab Jia Hien ringan. Nunian hanya mengangguk ringan, ia tidak paham dengan apa yang baru saja disampaikan oleh Jia Hien. Meski demikian ia memikirkan sesuatu lalu berkata, "Aku menduga bahwa keahlian pengawal pribadi putri gubernur tidak lazim. Berdasarkan deskripsi dari petugas rumah makan ia memiliki 3 karakteristik elemen. Mungkinkah ia adalah pendekar pedang 3 elemen yang selama ini diburu oleh pihak kekaisaran?" Ucap Nunian dengan ekspresi bingung. "Kamu itu terlalu berpikir jauh, kalau ia buronan itu bagaimana ia bisa bergerak bebas, bahkan ia bekerja sebagai pengawal pribadi putri gubernur," ucap Jia Hien. "Hahaha iya juga sih, aku juga sedari tadi memikirkan hal itu," kata Nunian. "Bahkan aku sebelumnya sempat berpikir jika itu adalah Li Yuan," ucap Nunian sambil menutup mulutnya. "Jangan sebut namanya lagi. Orang itu sudah mati, meskipun aku juga sempat berpikir demikian," ucap Jia Hien dengan dingin. 1. Baik Jia Hien maupun Nunian sampai sekarang belum mengetahui jika Li Yuan sudah kembali ke sekte. Hanya Nuhume dan Cheng Han yang mengetahuinya karena mereka kembali lebih awal. Namun keduanya tidak sempat bertemu dengan Li Yuan. Saat mereka berdua kembali ke sekte, Li Yuan sudah kembali pergi menjalankan misi. Ada sebuah misi rahasia sekte yang sedang ia emban, bahkan seluruh teman dekatnya di paviliun Bao Si tidak ada yang mengetahuinya. Pada saat itu Nuhume ingin mengucapkan terima kasih atas pertolongan Li Yuan sebelumnya. Malam belum terlalu larut saat kereta kuda berhenti tepat di depan sekte Laohu. Setelah keduanya turun, mereka segera bergegas masuk. Identitas keduanya sudah dikenal di sekte Laohu sehingga mereka bisa melewati gerbang sekte dengan mudah. Keduanya tiba di paviliun Jia, seperti yang mereka tinggalkan sebelumnya. Namun saat melihat tulisan pada papan nama telah berubah, alis mata Jia Hien sedikit terangkat. Tulisan, Paviliun Wakil Ketua Jia, membuat perasaan Jia Hien campur aduk. Selama ia berada di sekte, ia tidak pernah mendengar ada jabatan wakil ketua. Jia Hien dan Nunian dengan cepat mengabaikannya, mereka sudah tidak sabar ingin segera beristirahat. Perjalanan dari kota Jincheng cukup melelahkan, selama dalam perjalanan tersebut keduanya tidak beristirahat. Kondisi Jia Hien yang sedang kurang baik, membutuhkan teman untuk bertukar pikiran. Kena mental. Keesokan harinya, matahari di sekte Laohu bersinar lebih indah. Hal ini yang dapat dirasakan oleh Jia Hien, ia seperti mendapatkan kembali kehidupannya. Rasa pilu yang ia rasakan beberapa waktu yang lalu, perlahan mencair dengan hangatnya sinar mentari yang menyinari sudut kamarnya. Seolah enggan bergerak, ia merasakan kenyamanan yang baru saja ia temukan kembali. Tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu dari arah luar. "Siapa?" tanya Jia Hien dengan enggan. "Aku Nuhume," jawab suara itu singkat. Mendengar suara sahabatnya, Jia Hien turun dari tempat tidurnya. Sejak ia tumbuh dewasa, ia memiliki tempat tinggal pribadi yang lumayan luas. Sebagai putri seorang tetua pada saat itu, ia mendapatkan fasilitas dan sumber daya yang mumpuni. Hanya saja keputusan terakhirnya untuk meninggalkan sekte adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. "Kau sudah bangun?" tanya Nuhume saat wajah Jia Hien terlihat dari balik pintu. "Ya, tentu saja. Masa iya yang di depanmu ini hantu?" ucap Jia Hien yang tampak masih mengantuk. Tidak lama setelah itu, muncul Nunian di belakang Nuhume. Seperti biasa, kakak beradik itu selalu bersama. "Aku sepertinya ingin beristirahat hari ini, belum bisa bergabung untuk latihan bersama," ucap Jia Hien sambil meraih cangkir minuman. "Li Yuan masih hidup, ia berhasil kembali ke sekte," ucap Nuhume tanpa jeda. Mendengar ucapan Nuhume, seketika membuat tubuh Jia Hien berhenti bergerak. Cangkir di genggaman tangannya terlepas seketika. Prang! Suara pecahan cangkir terdengar di dalam kamar tersebut, ada keheningan sesaat. "Bisa kau ulangi ucapanmu?" ucap Jia Hien. "Kau bisa mengecek apa yang aku ucapkan di aula misi," kata Nuhume dengan lugas.
Pada saat ini Jia Hian merasakan sakit yang tidak terkira di dalam hatinya. Kekecewaan yang ia rasakan ketika di Istana Langit seolah bertambah ribuan kali lipat saat mendengar perkataan sahabatnya itu. Baiklah, aku akan memeriksanya, kata Jia Hian dengan ekspresi rumit. Nu Hume dan Nu Nian tidak mengatakan apa-apa lagi, mereka menunggu Jia Hian untuk bergegas menuju aula misi. Sama seperti Jia Hian, berita ini juga mengejutkan Nu Nian. Pikirannya seolah menerawang ke kota Nanguan, tempat di mana ia melihat seseorang yang memiliki kemiripan dengan Li Yuan. Ayo kita pergi sekarang, ajak Jia Hian kepada kedua orang sahabatnya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, mereka berdua tiba di aula misi dengan cepat. Di depan meja pencatatan, mereka bertemu dengan petugas yang biasa bertugas di sana. Nona Jia, ada yang bisa saya bantu? Tanya petugas tersebut. Bisakah aku melihat catatan misi Li Yuan? Ucap Jia Hian datar. Mohon tunggu sebentar, jawab petugas tersebut. Di dalam diri Jia Hian tengah terjadi pergulatan batin yang luar biasa hebat. Jika benar Li Yuan masih hidup, maka ia benar-benar sudah melakukan kesalahan besar. Apa yang pernah disampaikan oleh Li Tong sebelum ia mengambil keputusan maka akan terjadi, begitu pula dengan apa yang pernah diucapkan oleh ayahnya. Ini nona catatan kronologis Li Yuan, ucap petugas tersebut sambil menyodorkan sebuah catatan. Saat menerima catatan tersebut, ada berbagai macam perasaan yang mendera pikiran Jia Hian. Cepatlah buka, suara Nu Nian mengingatkan dengan tidak sabar. Secara perlahan Jia Hian membuka lembar demi lembar tulisan tangan tersebut. Nu Hume yang ikut membacanya juga tercengang. Mereka tidak menduga pengalaman hidup Li Yuan begitu pahit selama 3 tahun terakhir, namun Nu Hume bisa menghela napas saat Li Yuan mendapatkan keberuntungan. Catatan terakhir menyebutkan jika ia bisa menerobos ke tanah pendekar raja dalam masa kurang dari 3 tahun. Jia Hian tidak bisa berbuat apa-apa, hal yang menyakitkan adalah tidak lama ia pergi meninggalkan sekte, justru Li Yuan tiba di sekte Laohu. Hahaha. Jia Hian tertawa dingin. Batinnya tercabik-cabik saat ia mengingat apa yang sudah terjadi pada dirinya. Kehormatan dirinya sebagai wanita sudah hilang, apalagi kini ia memiliki status yang ambigu. Ketidakjelasan statusnya sebagai calon istri dari Kaisar Langit pun semakin membuat langkahnya berat. Nu Hume dan Nu Nian tersenyum puas, bukan karena menyindir keadaan Jia Hian. Mereka berdua pernah berhutang budi pada Li Yuan. Mereka dengan jelas belum mengucapkan terima kasih. Kondisi saat itu di sarang kelompok Mawar Hitam begitu menegangkan, antara hidup dan mati mereka rasakan. Bagaimana sekarang? Tanya Nu Nian kepada Jia Hian. Sebaiknya kamu temui ayahmu, kini statusnya sudah menjadi wakil ketua sekte, ujar Nu Hume memotong pertanyaan Nu Nian. Baiklah, aku juga belum melaporkan kedatanganku, ujar Jia Hian sembari menyerahkan catatan misi kepada petugas jaga. Pada kesempatan ini pandangan Jia Hian tertuju pada sebuah dinding. Dengan perlahan ia berjalan menuju dinding tersebut. Ia memperhatikan dengan seksama bagan pengurus sekte Laohu yang baru. Selain nama ayahnya sebagai wakil ketua sekte, ada juga nama Li Tong dan 3 orang kawannya yang berasal dari tempat yang sama. Dalam bagan tersebut, tercatat pula kekuatan Li Tong dan yang lainnya berada pada ranah pendekar langit. Dengan kekuatan setara dengan para tetua, membuat keempat orang murid tersebut berada pada posisi kepala diaken. Masing-masing mereka membawahi para diaken senior di tiap-tiap paviliun. Bagaimana mungkin perkembangan orang-orang ini begitu pesat? Ucap Jia Hian menatap ke arah Nu Hume. Nu Hume hanya mengangkat kedua bahunya. Ia sendiri bingung dengan pencapaian para murid di paviliun Baozi. Kekuatan mereka meningkat setelah Li Yuan kembali. Namun anehnya kekuatan Li Yuan sendiri berada pada ranah pendekar raja. Sementara itu, di kota Qinghai kabar tentang bergabungnya klan Li ke ibu kota mulai santer terdengar. Pembangunan sebuah manor mewah sedang dikerjakan oleh ratusan orang pekerja. Setelah mendapat dukungan dari sekte Laohu, kekuatan dan kecepatan perkembangan keluarga Li tidak dapat dibendung. Bahkan secara pribadi, Gubernur Provinsi Naga Biru sudah beberapa kali mengirim utusan serta memberikan hadiah kepada patriark klan Li yang baru, Li Dan.
Hubungan keluarga Li dan keluarga Fang mulai terjalin dengan baik, membuat pembangunan manor klan Li berjalan mulus. Pundi-pundi kekayaan klan Li bertambah semakin banyak, orang-orang yang semula berada di bawah pengaruh Li Chuan kini mulai bisa menerima Li Dan. Kekuatan materi yang diberikan oleh orang tua Li Yuan sangat berbeda dengan Li Chuan saat menjabat sebagai patriark klan Li. Pengaruh Li Dan juga tumbuh di beberapa wilayah lainnya di Provinsi Naga Biru. Semua ini berkat nama keluarga dari istrinya. Seperti saling melengkapi, pasangan suami istri itu kini menjadi sorotan banyak orang. Kerajaan bisnis yang dijalani oleh Li Dan benar-benar bersifat taktis, ia tidak membuang kesempatan. Setiap orang di klan Li ia berdayakan dengan baik, sehingga para anggota klan merasa dihargai. Prediksi karakteristik jiwa. Li Yuan tidak mengetahui apa yang sedang dialami oleh Jia Hien pada saat ini. Ia sudah mengubur dalam-dalam nama Jia Hien di dalam kisah percintaannya. Ketika bertemu di rumah makan Haisian kemarin, jelas sikap Li Yuan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Kabar tentang kepulangan Li Yuan juga sudah dikonfirmasi oleh ayah Jia Hien. Hanya saja, setelah kejadian tersebut sikap Jia Fu sudah berubah sebagai seorang ayah. Ia tidak memanjakan Jia Hien seperti dulu, sikapnya menjadi lebih cuek dan tidak menanyakan apapun terkait status pernikahannya dengan Kaisar Langit. Sementara di kota Qinghai, keberhasilan orang tua Li Yuan dalam membangun klan Li mulai menampakkan hasil gemilang. Bisa dibilang, masa keemasan klan Li tinggal selangkah lagi di bawah asuhan Patriark Li Dan. Jenderal, apakah kita perlu memanggil Patriark Li Dan? Tanya seorang pria dengan memakai baju militer. Tidak perlu, aku masih mau lihat perkembangannya di ibu kota, jawab Jenderal Wan Sui. Aku khawatir jika dibiarkan terlalu lama maka nantinya akan sulit diatur, ujar pria tersebut. Aku sudah menyelidikinya, kekuatan klan Li ada pada asosiasi sumber kehidupan. Kita hanya perlu kirim orang untuk menekan mereka, ucap Jenderal Wan Sui dengan yakin. Baik Jenderal, Anda memang cerdas, kata pria tersebut yang merupakan ajudan pribadinya. Waktu berjalan dengan cepat, seakan tidak mau berkompromi menunggu meski hanya sebentar. Hampir 1 tahun lamanya Li Yuan berada di Provinsi Raja Wali Emas, kini usianya sudah 21 tahun. Dalam 1 tahun terakhir, ia tidak mengalami kenaikan ranah kultivasi. Waktu yang berlalu ia lewatkan dengan memperdalam setiap karakteristik yang ia miliki. Memiliki banyak elemen di dalam tubuhnya, selain memiliki keuntungan juga memiliki kekurangan. Seorang kultivator butuh waktu yang lama untuk mengolah karakteristik dalam dirinya, semakin banyak karakteristik yang dimiliki maka akan semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan. Elemen jiwa, angin, magma, petir serta es yang dimiliki oleh Li Yuan membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit untuk mengembangkan setiap karakteristik. Yuan Li, apakah hari ini kamu sedikit santai? Tanya Yue Hao kepada Li Yuan. Iya, aku tidak punya kesibukan berarti, jawab Li Yuan dengan santai. Mengikuti keluarga Yue membuat Li Yuan tidak banyak mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Menjadi pengawal pribadi Yue Hao seperti menjadi teman sehari-hari. Jika tidak menemani makan maka ia akan diajak oleh Yue Hao untuk berbelanja. Upah yang ia terima juga sangat besar, meskipun ia tidak kekurangan uang namun ia tidak menolak upah bulanannya tersebut. Hari ini aku mau ke kota Donghai. Sudah lama aku ingin menikmati suasana pantai, ucap Yue Hao, matanya menatap Li Yuan dengan lekat. Apa istimewanya di sana? Tanya Li Yuan sedikit malas. Tentunya ada tempat yang cukup bagus untukmu berkultivasi, kata Yue Hao dengan nada membujuk. Li Yuan sejenak berpikir kemudian berkata, baiklah. Ditemani beberapa orang pengawal lainnya, mereka berangkat menuju kota Donghai dengan kereta kuda. Dari arah kejauhan, seorang pria parubaya tersenyum ketus. Ada aura penuh dendam menyelimuti tubuhnya. Akhirnya kesempatan untuk membalaskan kematian adikku tiba, ucap orang itu dengan seringai dingin. Li Yuan sempat teralihkan perhatiannya, dengan memadatkan kinya lelaki parubaya tersebut bergerak mengikuti rombongan Yue Hao secara perlahan. Yue Hao, mungkin ini terakhir kali aku menemanimu, ucap Li Yuan di dalam perjalanan. Kenapa?
Apakah sikapku membuatku tidak nyaman? Tanya Yue Hao sambil mengernyitkan alis matanya. Tidak, kamu baik. Hanya saja, aku ini petualang. Kemampuanku tidak akan berkembang jika berdiam diri, jawab Li Yuan meyakinkan Yue Hao. Bagaimana jika ada yang ingin mencelakaiku lagi? Tanya Yue Hao dengan nada lembutnya, ada kesan memelas pada saat ini. Tidak ada yang berani mencelakakan dirimu, ujar Li Yuan. Dari mana datangnya keyakinanmu? Ucap Yue Hao. Aku mulai merasakan seorang pendekar ahli sedang mengikuti kita, sepertinya ia mengincar diriku. Keberadaan dirikulah yang akan mendekatkan dirimu pada bahaya, ujar Li Yuan. Kemudian ia memberikan isyarat kepada Yue Hao untuk tidak mencolok. Kehadiran pendekar ahli tersebut biarkan saja, anggap kita tidak menyadari kehadirannya, ucap Li Yuan pelan. Yue Hao tidak panik, dengan kemampuan pria yang di depannya tentu semuanya akan baik-baik saja. Saat ini Yue Hao tampak merenung, lalu berkata, aku tak tahu jika kamu akan pergi, menemukan dirimu akan sulit ke depannya. Apakah kamu tidak bertahan untuk berusaha mendekatiku? Ucap Yue Hao memberanikan diri. Ia yakin, ini kesempatan yang bagus untuk menyampaikan hal yang menjadi ganjalannya. Terdengar suara Li Yuan menghela napas panjang. Perjalananku masih terlalu panjang, saat ini aku tidak ingin berhenti meski sesaat. Aku memikirkan banyak hal, meski aku juga butuh seseorang yang membuatku merasa nyaman tetapi itu masih jauh. Ada banyak ketidakadilan di dunia ini, selama ini terjadi maka aku belum bisa bernapas lega, ucap Li Yuan dengan serius. Mendengar ucapan Li Yuan, membuat Yue Hao tertegun, jalan bela diri pria yang ia sukai memang masih panjang. Apalagi usianya yang relatif masih sangat muda, tentu Yue Hao tidak akan bisa memaksakan perasaannya. Aku harap kamu tidak melupakan kota Nanguan, ucap Yue Hao dengan mata sedikit berair. Wajahnya yang cantik tak kuasa menahan kesedihan, hari yang ia rencanakan untuk menikmati pemandangan alam berubah dalam sekejap. Tiba-tiba keinginannya untuk ke kota Donghai menjadi enggan, ia ingin berbalik dan menuju ke kamarnya. Kenapa kamu bersedih? Tanya Li Yuan sedikit heran. 1. Kamu benar-benar tidak peka, ucap Yue Hao pelan. Aku hanya ingin berteman denganmu, di Provinsi Raja Wali Emas kelak akan ada sebuah pergerakan besar. Aku percaya kepada keluarga Yue yang bisa bersikap adil dan mengayomi masyarakat. Hubungan pertemanan kita akan membawa hal yang positif untuk saling bahu-membahu melawan gelombang serangan di masa yang akan datang, ucap Li Yuan dengan serius. Setelah mengembangkan karakteristik jiwanya, kemampuan Li Yuan untuk merasakan suatu kejadian menjadi lebih peka. Ia bisa merasakan gejala yang tidak baik, intuisinya lebih tajam pada 1 tahun ini. Beberapa kristal perak yang ia habiskan untuk berkultivasi membuat elemen jiwanya berkembang dengan baik. 1. Aku sedikit tidak mengerti dengan ucapanmu, ucap Yue Hao yang kini mulai serius memperhatikan ucapan Li Yuan. Seperti yang aku bilang tadi, gelombang kekuatan besar akan menyerang Provinsi Raja Wali Emas. Keluarga Yue akan bekerja ekstra di pusat kota. Sedangkan aku akan bergerak dari pinggiran, aku merencanakan sesuatu yang belum bisa aku ceritakan padamu saat ini, ucap Li Yuan. 1. Gadis yang pernah diselamatkan. Yue Hao tidak mungkin diam saja, jika ucapan itu keluar dari mulut orang lain mungkin dirinya sulit untuk percaya. Namun pria yang berada di hadapannya berbeda, kredibilitasnya sudah tidak dapat ia ragukan lagi. Apa yang harus keluarga kami lakukan? Tanya Yue Hao, ia memandang wajah Li Yuan dengan rasa khawatir. Kalian tidak perlu panik, hanya saja apa yang aku sampaikan barusan cukup berhenti pada Tuan Yue Fei, selebihnya jangan sampai bocor. Jika itu terjadi maka segala sesuatunya bisa berubah menjadi lebih liar, ucap Li Yuan memperingatkan Yue Hao. Baiklah, aku akan menjamin kerahasiaan informasi ini, jawab Yue Hao sambil menatap Li Yuan penuh ketakjuban. Pada saat seperti ini ia benar-benar menganggap Li Yuan sepenuhnya sebagai penyelamat keluarganya lagi. Air mata yang baru saja terjatuh dari kantung matanya,
membuatnya tak sadar telah ia seka dengan lembut. Memperhatikan perubahan ekspresi Yue Hao, membuat Li Yuan sedikit lebih tenang. Ia sengaja mengatakan rahasia tadi untuk mengalihkan perhatian Yue Hao. Selain itu Li Yuan juga sudah yakin dengan tabiat keluarga Yue. Selama 1 tahun berada di kediaman keluarga Yue, membuat penilaiannya lebih teruji. Kereta kuda yang mereka naiki berjalan ke sebuah kota kecil di pinggiran provinsi Raja Wali Emas. Mirip dengan kota Yingjian, kota ini merupakan daerah pesisir. Mayoritas pendapatan penduduknya berada di bawah rata-rata, mereka hanya mengandalkan menangkap ikan di laut untuk mereka jual di pelelangan ikan. Meski tidak besar, namun mampu membuat mereka bertahan untuk hidup. Li Yuan cukup sedih melihat kondisi seperti ini, tetapi untuk saat ini ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam benaknya ia sedang merencanakan sesuatu untuk dia lakukan setelah pergi dari keluarga Yue. Setidaknya dengan memikirkan hal ini dia mengerti akan banyak hal. Pemimpin yang kuat tidak hanya memikirkan pribadinya tetapi juga nasib orang yang dia pimpin. Setelah aku memiliki kekuatan yang lebih kuat, maka aku akan datang kepada keluarga kalian. Aku sendiri masih mendalami intuisiku ini, jadi saat ini kita harus membangun kewaspadaan diri, kata Li Yuan sambil menatap Yue Hao. Yue Hao mengangguk dan berkata, aku percaya pada kemampuanmu. Hanya saja setelah kamu pergi entah kapan aku bisa bertemu kamu lagi. Mendengar perkataan Yue Hao, senyum tipis muncul di mulut Li Yuan. Ia tidak mengatakan apa-apa dan kembali mengalihkan pandangan ke sisi jalan. Setelah seharian melakukan perjalanan, kereta yang mereka tumpangi telah tiba di kota Donghai. Suara deburan ombak cukup menyita perhatian, pemandangan yang indah membuka cakrawala di langit biru. Keluarga Yue memiliki bangunan menyerupai villa di tempat ini. Sebagai seorang gubernur provinsi Yue memiliki aset yang tidak terhitung. Kota Donghai memang berbatasan dengan laut, wilayahnya memiliki garis pantai yang sangat panjang. Jika dikelola dengan baik maka kota Donghai akan menjadi kawasan heritage dan mendorong perekonomian yang lebih baik bagi penduduknya. Hingga malam menjelang, Li Yuan beristirahat sambil berkultivasi dengan tenang. Seperti yang Yue Hao bilang sebelumnya, tempat ini memiliki kepadatan Qi yang lebih baik jika dibandingkan dengan kota Nanguan. Ada banyak kultivator lepas yang memanfaatkan kondisi alam kota Donghai. Mereka duduk dengan tertib mencari tempat yang nyaman sambil berkultivasi. Li Yuan memperhatikan kekuatan mereka yang terendah berada pada ranah pendekar raja, beberapa di antara yang lainnya berada di ranah pendekar langit. Saat ini, ia belum menemui orang yang memiliki ranah pendekar suci. Keesokan paginya setelah membersihkan diri, ia bersama Yue Hao melakukan sarapan pagi. Ada bangunan kecil di dalam villa tersebut yang mengarah ke sisi pantai. Sudah ada beberapa pelayan yang menyiapkan aneka hidangan, kebanyakan tentu saja adalah hasil laut kota Donghai. Tanpa ragu, Yue Hao langsung mengambil beberapa dan mencicipinya dengan penuh minat. Li Yuan hanya tersenyum ringan saat melihat kelakuan Yue Hao. Dari awal bertemu hingga kini ia memiliki selera makan yang tinggi. Meskipun demikian entah bagaimana caranya, tubuhnya tak terlihat gemuk. Sebanyak apapun ia makan, tubuhnya tetap tampak ideal seperti wanita kebanyakan. Sebenarnya Yue Hao memiliki wajah yang oriental, lahir dan besar di wilayah timur ia memiliki pesona kecantikan yang khas. Bagaimana istirahatmu semalam? Tanya Li Yuan memulai percakapan sambil mengangkat sumpit. Jauh lebih baik ketimbang di rumah, jawab Yue Hao dengan ceria. Setelah beristirahat semalaman ia merasakan kondisi tubuhnya lebih nyaman dan energi. Ia merasakan energi dalam tubuhnya kembali dengan cepat, sudah lama ia tidak begitu nyaman dalam beristirahat. Sebagai putri keluarga bangsawan ia tidak bisa bermalas-malasan seperti yang lainnya. Bakat administrasinya sering menjadi tolak ukur di keluarga Yue. Baguslah jika begitu, tampaknya kamu terlalu lelah saja, ucap Li Yuan santai. Selama beberapa bulan terakhir, aku membantu ayah membuat pertanggungjawaban pengaturan sumber daya keluarga Yue, selain itu kakakku juga selalu mengandalkanku. Jadi sudah sewajarnya aku kini menikmati waktu untuk bersantai, ujar Yue Hai. Setelah sarapan, aku akan jalan-jalan di sekitar pantai. Aku takkan lama,
Hanya ingin merasakan pemandangan laut saja, ucap Li Yuan memberitahukan rencana kegiatannya. Tidak masalah, aku tidak akan kemana-mana, hanya beristirahat saja, jawab Yue Hao. Li Yuan tentu paham dengan maksud kata istirahat yang baru saja dikatakan oleh Yue Hao. Wanita tersebut tentunya sudah memiliki rencana untuk menikmati hidangan dan aneka kuliner untuk ia nikmati selama ia berada di sini. Selepas sarapan, Li Yuan berjalan keluar villa dan menuju arah barat laut. Dengan santai ia melewati beberapa pemukiman penduduk yang sudah mulai melakukan aktivitas. Bisa dibilang tempat ini mirip dengan kampung nelayan. Setiap kepala keluarga yang pulang melaut akan disambut bahagia oleh keluarga mereka. Ada hasil tangkapan yang mereka harapkan untuk dijual ke pelelangan ikan. Memanfaatkan waktu ini, Li Yuan segera menuju tempat di mana pelelangan ikan dilakukan. Dalam bayangannya, para nelayan sedang melakukan transaksi jual beli. Hanya saja, setelah ia masuk dan menyaksikan sendiri, ada persepsi yang berbeda yang ditangkap oleh matanya. Tampak ketidakpuasan muncul dari wajah para nelayan. Hasil tangkapan yang ia jual tidak sesuai dengan harapan. Tuan Pendekar. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita memanggil Li Yuan. Li Yuan berbalik dan menoleh ke arah sumber suara. "Kamu siapa?" tanya Li Yuan dengan bingung. "Apakah Tuan Pendekar sudah lupa denganku?" "Aku adalah wanita yang pernah Tuan selamatkan saat di rumah makan kota Nanguan," ucap wanita itu dengan ekspresi ceria. Li Yuan tampak berpikir, ia mencoba mengingat kejadian setahun yang lalu di rumah makan Haisian. "Ya, aku mengingatmu. Bagaimana kabarmu sekarang?" tanya Li Yuan setelah memastikan jika wanita yang menyapanya barusan adalah orang yang pernah diganggu oleh putra Sue Rengui yang bernama Sue Wang. "Perkenalkan, namaku adalah Zheng Suang. Jika boleh tahu sedang apa Tuan Pendekar berada di desaku?" tanya wanita tersebut dengan sopan. "Kebetulan sekali, kita bisa bertemu di sini. Seperti biasa aku sedang mengawal Nona Yue," jawab Li Yuan sambil tersenyum ringan. "Jika begitu, mampirlah ke rumah orang tuaku dan jaraknya tidak jauh dari sini. Sebelumnya di kota Nanguan aku belum sempat berterima kasih padamu," ucap Zheng Suang dengan tulus.